Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama diberikan kesempatan nikmat untuk tetap berada di dalam ibadah, tetap berada di dalam kebaikan, tetap berada di dalam dakwah, tetap berada di dalam taklim, tetap berada di dalam perintah-perintahnya. Dan kadang ada hal juga yang harus kita perhatikan, keseimbangannya. Di samping kita dalam hidup itu 24 jam hiruk pikuk dengan kegiatan dunia, lebih baik juga dilakukan penyeimbang dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berorientasi akhirat. Salat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melalui beliaulah kita bisa sama-sama sedikit banyaknya bisa menikmati manisnya kita beragama Islam, sedikit banyaknya kita bisa memahami bagaimana kita untuk hidup berdampingan sesama manusia, dan juga kita terus bersyukur bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nikmat terbesar dari Allah untuk kita sebagai umatnya, yang umat-umat Nabi-Nabi terdahulu itu tidak miliki. Kalau umat-umat Nabi terdahulu itu kan, Nabi terdahulu selain Nabi Muhammad ini itu memiliki kadar expired atau ada batasan waktu. Ketika batasan waktunya itu sampai, itu udah kadaluarsa lagi. Bukan hanya waktu saja, tetapi apa? Kemampuan nabinya pun ada batasannya juga. Di hari kiamat itu, para umat-umat nabi-nabi terdahulu itu mencari syafaat-syafaat kepada nabi-nabi, tetapi apa? Yang hanya bisa memberikan syafaat itu hanya Rasul. Dan alhamdulillah kita diciptakan termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah ini tidak memiliki batasan expired, nggak ada expired, langsung hatta yaumul qiyamah, sampai kepada hari ini kiamat. Kalau di makanan itu ada namanya madah hafizah. Kalau di makanan itu kalau bahasa kita itu disebutnya itu pengawet. Rasulullah itu merupakan pengawet untuk kita. Pengawet apa? Pengawet agar rahmat Allah terus ada di dalam kehidupan kita, bahkan ada di dalam diri kita. Quran nabikum Rasul ada di dalam diri kita. Jadi rahmat Allah selalu ada di dalam diri kita. Tetapi apa? Tergantung daripada hati kita, bagaimana hati kita ini menyikapi, menanggapi, menerima nikmat Allah yang terbesar itu, yaitu Rasulullah kita anggap manusia biasakah atau kita anggap nabi dan rasulkah?
atau siapa? Tergantung hati kita dan penerimaan dari sikap hati kita itulah yang kita dapat. Kita bisa melaksanakan pengajian seperti ini karena apa? Di dalam hati kita itu ada rahmat, di dalam hati kita ada Rasulullah. Karena bagian dari kehidupan Rasulullah itu dakwah. Makanya bagian dari kehidupan Rasulullah taklim, bagian dari kehidupan Rasulullah itu kajian ilmu, dan kita alhamdulillah terus menerus berada di dalam itu. Artinya apa? Rahmat Allah itu awet ada di dalam diri kita, ada di dalam diri kita. Dan pengawet itu tidak ada kadar expired, tidak ada kadar luarsanya, tidak ada. Dan itu sampai hari kiamat nanti. Dan Rasulullah itu kan merupakan nikmat terbesar. Itu juga ditunjukkan dari apa? Ditunjukkan dari apa? Permintaan Rasulullah kepada Allah bahwasanya aku tidak akan senang kalau salah satu umatku itu masih berada di dalam neraka. Artinya ada jaminan bagi kita. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan atau mengatakan la ilaha illallah maka akan masuk surga. Nah, kata la ilaha illallah di sini tidak berhenti pada ucapan. Para ulama sepakat kata la ilaha illallah ini tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi apa? Memiliki asal, memiliki bekas di dalam diri kita, sehingga apapun yang kita lakukan itu la ilaha illallah. Kita berjalan berdasarkan la ilaha illallah, kita mengajar berdasarkan la ilaha illallah, kita ada di pengajian di sini berdasarkan la ilaha illallah, kita kemanapun berdasarkan la ilaha illallah. Baru apa? Dakhala jannah. Di sini alhamdulillah sekali bahwasanya kita termasuk pada umat Rasulullah, ada jaminan kita untuk masuk surga, walaupun sebelum itu mungkin masuk neraka dulu. Karena apa? Ya tetap tadi kesalahan yang kita lakukan tetap harus kita bertanggungjawabkan. Tetapi apa? Yakinlah ketika kita menjalankan apa saja yang ada diperintahkan oleh Rasulullah, maka kita akan termasuk man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Bahkan bukan kita saja, bahkan orang lain pun yang notabene-nya dalam pandangan kita itu kurang baik atau tidak baik seperti itu ada jaminan juga masuk surga, ada jaminan juga. Makanya ada terusan hadisnya itu, man qala la ilaha illallah dakhala jannah wa in zana wa in sarra. Itu di sini. Barang siapa yang mengatakan atau mengucapkan la ilaha illallah maka akan masuk surga walaupun dia berzina, walaupun dia maling. Nah, ini Pak perlu catatan penting di sini. Kita tidak mengenalkan dosanya, kita tidak mengenalkan perlakuannya, tidak. Di sini ditekankan bahwasanya kata atau kalimat la ilaha illallah di sini merupakan kalimat mutlak, kalimat inti yang tidak bisa diganggu-gugat, kalimat inti yang tidak bisa terpengaruh oleh apapun itu. Karena ketika di akhir nanti kehidupan kita mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah, status kita sebagai hamba yang penuh dosa itu tidak mempengaruhi kalimat la ilaha illallah. Makanya di dalam Sahih Bukhari itu ada bab itu Imam Bukhari meletakkan kufur duna kufrin, kafir tapi tidak termasuk dalam kafir yang keluar daripada agama Islam. Jadi termasuk itu
Kita melakukan dosa itu termasuk kafir juga. Artinya apa? Kufur nikmat. Kita melakukan dosa dengan tangan kita itu kufur nikmat. Karena apa? Tuhan memberikan nikmat kita tangan untuk berbuat baik, malah berbuat dosa. Makanya di Imam Bukhari itu meletakkan salah satu bab dalam kitabnya itu kufrun guna kufur. Kufur yang tidak termasuk ke dalam kufur, keluar daripada agama. Makanya orang yang tidak bersyukur juga termasuk disebut kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang tidak bersyukur juga termasuk kufur. Nah, makanya di sini bahwasanya ada jaminan. Bahkan orang yang berbuat dosa pun ada jaminan untuk bisa masuk surga. Kenapa begitu? Itu saking luasnya rahmatnya Allah, saking luasnya kebaikan Rasulullah, saking tulusnya hati Rasulullah yang menginginkan umatnya terus berada di dalam kebaikan, bahkan dapat jadi. Nah, itu Rasulullah yang merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya saya kaget juga tadi. Saya dihubungin sore tadi suruh misi di sini. Saya pikir, oh ya sudah misi biasa. Begitu saya datang, ada Ustaz Mas'ud, ada ayah anda, Ustaz Azhar, saya jadi grogi karena apa, kalau di kebiasaan kami pesantren itu tidak baik murid itu menceramahi guru, itu nggak baik. Bahkan ada kami di pesantren itu tidak ada murid itu memprotes kiainya, itu nggak ada. Apalagi menceramahi, nggak ada. Itu bagian dari alil adab. Kalau orang Arab bilang itu alil adab, itu kalau bahasa kita sehari-hari agak kasar itu agak kurang ajar. Tapi di sini langsung saya cepat-cepat berubah niat. Ustaz, di sini kita ngaji sama-sama. Jadi biar ngajinya tetap murni, biar ngajinya tetap tidak ada terkotori oleh apapun. Nah, pada kesempatan kali ini kami melihat bahwasanya kita sama-sama tahu, kita sama-sama tahu, dan banyak di antara kita yang hadir ini bagian dari orang yang bergerak di dalam bidang pendidikan, yaitu sebagai guru atau sebagai pengajar. Dan kita sama-sama tahu bahwasanya persentase sekarang murid itu yang bisa membaca Al-Quran ketika mendaftar sekolah itu bisa dibilang tiap tahun itu ada penurunan persentase. Padahal kalau kita zaman dulu, kita terkadang masih TK saja sudah mengenal yang namanya membaca Al-Quran, walaupun masih terbata-bata, tetapi minimal mengenal. Tetapi realita yang kita hadapi sekarang ini bahwasanya banyak orang yang ketika mendaftarkan anaknya ke sekolah-sekolah itu dengan basic membaca Al-Qurannya bahkan tidak ada sama sekali. Ada yang masih Iqra 1 belum selesai, ada yang Iqra 3, bahkan ada yang huruf saja tidak mengenal, bisa terbalik-balik. Nah, yang menjadi catatan yang harus menjadi perhatian kita di sini, bahwasanya kok bisa tenang ketika orang tua melepas anaknya ke sekolah menuntut ilmu umum, ilmu bisa kita katakan ilmu dunia seperti itu, tidak membawa bekal atau tidak memiliki fondasi ilmu keagamaan yang dasar sekali, yaitu membaca Al-Quran. Kok bisa setenang itu? Setelah kami telusuri sedikit, ternyata anaknya kurang bisa baca Quran, bahkan bapaknya pun kurang bisa juga baca Quran, mamanya pun seperti itu. Artinya apa? Di sini perhatian atau tanggung jawab orang tua
memulai berperang. Lagi-lagi saya disclaimer di sini, saya tidak menceramahi. Di sini malah saya berharap dengan omongan saya di sini, dengan pembicaraan saya di sini, saya bisa lebih banyak belajar dari bapak-bapak sekalian, karena saya termasuk anak muda yang baru memiliki anak juga. Dibandingkan dengan bapak-bapak sekalian sudah sangat berpengalaman. Tetapi apa, di sini kita sama-sama belajar bahwasanya tanggung jawab kita sebagai orang tua itu memang bukan tanggung jawab sekedar memberikan makan saja, tidak. Tetapi apa? Kita bertanggung jawab atas keseluruhan kehidupan, baik fisik, akal, serta hati anak. Kenapa begitu? Karena apa? Itu sama-sama. Kalau misalnya kita pisah-pisahkan, misalnya kita pedulikan atau kita perhatikan fisik anak kita saja, itu sama saja menjerumuskan atau merubah anak kita itu sama seperti binatang, sama seperti hewan. Karena apa? Yang kepala hewan itu kan cuma fisik saja, jasmani saja, tidak ada akal, tidak ada hati, insting saja. Kalau itu kita cuma perhatikan jasmani saja. Kalau misalnya kita pisahkan lagi akal saja misalnya, wah itu bisa jadi itu sama saja menjerumuskan anak kita termasuk dalam golongan apa? Golongan anggotanya para setan. Karena setan itu menggunakan akal terus, menggoda kita saja menggunakan akal, bahkan membantah Allah saja menggunakan akal. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, bagaimana logika setan itu bermain? Adam diciptakan dari tanah, sementara aku diciptakan dari api. Lebih hebat api daripada tanah. Kenapa aku mesti sujud? Itu Allah yang perintah. Dan setan itu tahu betul dan meyakini betul, dan tauhidnya yakin mantap banget tentang Allah. Tetapi apa? Ketika diperintahkan Allah sujud kepada Nabi Adam, disitulah logikanya bermain, tapi tidak menggunakan hati. Makanya akan terjerumus ke situ. Kalau misalnya hati saja yang kita perhatikan, akal tidak, jasmani tidak, itu juga kurang masuk di logika juga. Karena apa? Kita tidak bisa menjadi seperti malaikat yang layak sunallah ma'amara, yang tidak bakal bermaksiat atau mangkir daripada seruannya Allah. Allah merintahkan apa langsung, itu malaikat. Kalau kita hati saja, tidak akal juga, tidak jasmani juga, itu sama saja menganggap anak kita seperti malaikat, dan itu tidak mungkin terjadi. Maka dari sini penting sekali perhatian kita sebagai orang tua, khususnya diri kami sendiri. Di sini bahwasanya anak itu sebelum lepas daripada rumah untuk mengenyam pendidikan di luar rumah, hendaklah pendidikan pertama itu didapat di dalam rumah. Makanya dikatakan bahwasanya ibu itu merupakan madrasatul ula, madrasatul awal bagi anak. Madrasah pertama bagi anak yaitu seorang ibu. Tetapi apa? Memulai penanaman fondasinya dimulai dari bapak-bapak, yaitu apa? Dari memilih seorang calon istri. Nah, itu dimulai dari situ. Ketemu calon istri yang baik, nikahi. Begitu jadi istri yang baik, maka insya Allah akan menelur dan akan melahirkan keturunan yang baik. Maka disitulah madrasahnya baru bermula. Makanya ketika di dalam kandungan, ya kita juga sama-sama tahu bahwasanya lebih baik kita sering-sering memperdengarkan lantunan ayat Quran, memperdengarkan sholawat, mengenalkan dengan hal-hal yang dasar dalam agama kita. Nah, itu sangat penting untuk kita lakukan.
agar apa? Ketika lahir nanti di dalam memori alam bawah sadar anak kita itu sudah tertanam, di dalam sanubari anak kita itu sudah tertanam dasar-dasar atau fondasi-fondasi yang ada di dalam Islam. Baru ketika lahir kita bentuklah fondasi tersebut. Tetapi apa? Ketika orang tua ini tidak memiliki pemahaman, tidak memiliki kepedulian, tidak memiliki perhatian yang baik terhadap anaknya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi ya seperti yang kita bicarakan tadi itu, bosan. Tenang sekali dia melepas anaknya belajar matematika, belajar IPA, belajar IPS, belajar apa, tanpa bisa membaca Al-Quran dengan baik, tanpa bisa membaca Al-Quran dengan baik. Padahal Al-Quran itu kita sama-sama tahu, Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi kita. Kita berjalan ke dunia dalam kehidupan ini, kita nggak tahu arahnya kemana. Kita tidak tahu. Kita bisa mengarah seperti sekarang ini, kita melakukan taklim kajian seperti ini. Kita tahu arahnya dari mana? Dari Al-Quran, dari hadis, dari tuntunan Rasul. Bagaimana kita tahu arahnya kalau kita tidak memahami itu sendiri, tidak memahami petunjuknya, tidak tahu kalau Rasulullah itu Nabi yang menuntun kita, dan tidak tahu bagaimana kita akan paham itu semua, bagaimana kita akan menurunkan pengetahuan itu kepada anak kita. Makanya itu sangat penting sekali. Jadi memang mungkin kita sebagai pengajar ini, kita apalagi bapak-bapak itu kan lebih banyak sibuk di luar, pulang capek dan ke rumah. Tetapi apa? Tetap tanggung jawab perhatian kita terhadap anak kita itu tetap harus ada. Jadi kita sama anak itu memiliki berbagai macam hubungan. Salah satu hubungan terhadap anak kita hubungan tanggung jawab sebagai orang tua. Kepada anak kita juga ada hubungan, misalnya hubungan seperti hubungan apa? Hubungan masa yang akan datang. Nah itu ada juga dengan anak kita. Hubungan masa yang akan datang kita akan terjamin baik, husnul khotimah kalau apa? Kalau tanggung jawab sudah kita lakukan di awal. Kalau tanggung jawab perhatian terhadap anak kita sudah baik di awal, maka apa? Hubungan di masa yang akan datang itu tergambar dalam hadis Rasulullah idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Kalau mati anak Adam, meninggalnya anak Adam, wafatnya anak Adam yang terputus amalannya itu kecuali tiga perkara, dan salah satunya apa? Waladun anak yang sok. Nah itu bergantung kepada apa? Hubungan kita yang pertama tadi, yaitu tanggung jawab. Nah hubungan tanggung jawab tersebut itu menjadi dasar, menjadi fondasi kita untuk apa? Menjalin hubungan yang lain terhadap anak kita. Makanya penting sekali untuk kita perhatikan bahwasanya sebagai pengingat kita, alarm kita bahwasanya kita tuh memiliki hubungan tanggung jawab, dan tanggung jawab itu harus betul-betul kita pegang. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wal amir ra'in wal rajulu ra'in al ahli baiti. Seorang bapak itu dia itu pemimpin bagi siapa? Bagi anggota keluarga. Nah, di sini ada letak penting juga. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladiha. Nah, bahwasanya ibu di sini merupakan pemimpin atas apa? Rumah dan anak suaminya. Artinya apa? Pendidikan atau tanggung jawab di situ. Hubungan tanggung jawab antara orang tua sama anak tidak bisa kita abaikan atau kesampingkan. Karena apa? Itu akan berpengaruh terhadap hubungan kita yang lain. Misalnya seperti tadi, hubungan masa yang akan datang. Masa yang akan datang kita itu bahagia atau tidak bergantung pada anak kita juga.
anak kita ini soleh atau soleha atau tidak. Itu bergantung itu juga, bergantung tanggung jawab kita ini. Sebab apa, ketika kita meninggal tidak ada lagi kita pegangan kita kecuali apa ya itu amal jariah, sedekah jariah, atau ilmu yang sudah kita bagi yang bermanfaat, atau juga anak yang soleh. Selain hubungan masa yang akan datang, ada juga yang namanya hubungan kasih sayang. Karena Pak, anak ini tempat curahan kita berkasih sayang. Cuman terkadang kasih sayang kita ini terkadang harus kita perhatikan juga. Kasih sayang kita ini bukan terus kita memberikan segala sesuatu terus, anak minta ini terus beri, anak minta ini terus beri, tidak. Harus ada tarik ulur. Anak kita juga harus bisa memahami, oh ini penting, oh ini tidak, walaupun itu masih kecil. Kita bisa memberikan pemahaman. Bisa dengan gestur, bisa dengan cara kita menyampaikan, cara kita berbicara, cara kita menasehat. Misalnya anak kecil itu menumpahkan air. Akibat dari tumpahnya air akan tergelincir orang yang menginjak air tersebut. Mungkin akibat dari tergelincirnya orang, kepala bisa bocor. Nah itu kan akibatnya fatal, akan berpengaruh pada akal saraf segala macam. Nah kita berikan penekanan terhadap anak kita ketika apa, menumpahkan air. Penekanan betul. Juga ketika belajar misalnya nih, kalau misalnya habis maghrib, nggak tahu ya tradisi di rumah-rumah Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, ini tradisinya bagaimana, kebiasaannya gimana. Tapi kalau kebiasaan di rumah kami, setiap habis maghrib itu harus mengaji. Setiap habis maghrib, setiap habis sholat harus mengaji. Setelah mengaji baru melakukan aktivitas yang lain. Dan itu harus ada penekanan. Nah penekanannya mungkin kita tidak bisa dengan berbicara saja, ayo nak ngaji sementara bapaknya tidak, ayo nak ngaji sementara ibunya masih sibuk. Gak bisa seperti itu juga. Harus ada keseimbangan. Dan baik lagi ketika misalnya ada bapak, ada ibu, ada anak, tiga-tiganya sama-sama saling memperdengarkan Al-Quran. Walaupun seayat dua ayat tidak masalah. Karena Pak, itu ke anak akan memupuk pendidikan yang baik di satu anak. Suami ke istri akan memupuk akan memupuk kasih sayang. Karena Pak, Al-Quran bukan cuma bacaan biasa, tidak. Al-Quran merupakan obat bagi segala macam penyakit. Dalam hati kita ada penyakit, kita sering bertengkar sama pasangan kita. Cobalah duduk sama-sama, baca Quran sama-sama. Suami memperdengarkan bacaannya, istri mengoreksi. Istri memperdengarkan bacaannya, suami yang mengoreksi. Itu apa? Itu bagian dari menjaga keharmonisan. Kumpulnya orang tua dan anak membaca Quran sama-sama, itu bagian dari apa? Tanggung jawab. Itu bagian dari hubungan masa yang akan datang. Itu bagian dari hubungan kasih sayang dari orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua. Makanya itu penting untuk kita perhatikan. Dan juga bahwasanya kita di sini dewasa sekarang ini bukan mengecilkan tidak, tetapi apa? Orang lebih bangga ketika anaknya juara juara ini, bangga dia, wajar kita bangga, itu anak kita berprestasi, sangat wajar saja. Tetapi akan ada yang lebih kita banggakan lagi ketika anak kita baca Qurannya lancar, anak kita tajwidnya baik, anak kita baca doa sebelum melakukan segala sesuatu, anak kita mempunyai fondasi yang baik tentang keislaman.
bahkan kita melihat beberapa di sekolah kami beberapa orang yang ikut perlombaan sains, IPA, IPS, ekonomi, akuntansi, itu perlombaan dan dia juara. Itu tidak terlepas dari apa? Dari banyaknya hafalan Quran. Dan itu kami perhatikan sebagai guru. Ketika hafalan Qurannya banyak, otaknya encer, dia gampang sekali. Dan kami perhatikan, anak yang ikut lomba ini cara baca Qurannya bagus, hafalan Qurannya juga lumayan bagus. Artinya apa? Pondasi di dalam Islam itu memiliki jaminan, memberikan jaminan kepada kita bukan saja kebahagiaan di akhirat, tetapi juga kebahagiaan di dunia. Dan itu harus kita yakini, dan itu bagian dari keyakinan yang harus kita pupuk sebagai orang tua. Dan bagaimana kita sama-sama tahu semua bahwasanya di dalam Al-Quran itu Allah mengabadikan Luqman yang apa? Memberikan wasiat-wasiat penting bagi apa? Bagi anak. Nah, itu memberikan wasiat-wasiat penting di sini. Dan itu menjadi acuan kita. Dan itu menjadi ukuran kita di dalam mendidik anak. Yang pertama itu, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hal pertama yang diwasiatkan adalah tentang tauhid, tentang akidah. Hal pertama yang diwasiatkan, hal pertama yang jadi fondasi anak yaitu keislaman atau ketauhidan. Penanaman akidah yang baik. Bukan yang pertama didengar itu lagu, bukan yang pertama didengar itu pelajaran ini itu, tidak. Tetapi apa? Tauhid dan akidah terhadap Allah. Nah, itu yang pertama diwasiatkan. Yang kedua apa? Yang kedua, aqimis sholat. Ya bunayya aqimis sholat. Kata Luqman terhadap anak. Dan itu bagian dan terpenting dalam kehidupan manusia karena sholat kita sama-sama tahu as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin. Sholat itu tiap agama kita sama-sama tahu. Tetapi terkadang di dalam mengaplikasikan pemahaman dan pengetahuan kita ini kadang-kadang terlupa. Kita ingat saudara kita tidak, kita ingat cucu kita tidak, kita ingat anak kita tidak. Maka dalam rangka pengajian kali ini bukan saja untuk kita, tetapi juga untuk anak-anak kita, tetapi juga untuk saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini, pada pengajian kali ini, kita bisa sama-sama belajar usikum wa nafsi bitaqwallah, khususnya diri kami sendiri yang masih perlu banyak belajar dari para bapak-bapak sekalian, dari para ustaz sekalian, khususnya para ayah-ayah sekalian, bahwasanya hubungan terhadap keluarga, terhadap anak khususnya itu harus kita perhatikan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah dan khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.